Challenger memang sempat kemarin masuk ke pilihan hero dengan yang terkena nerf. Udah nggak optimal. Tapi aku bisa bilang sih, masih bisa optimal loh. Masih? Tergantung lawannya midnya pakai apa. Oke. Kalau midnya kayak model-model bisa dikejar seperti Vexana, itu masih bisa. Tapi kalau lawannya kayak Zas, itu dia susah. Susah ya. Susah banget. Oke, let's go. No Harit, Ruby, dan juga Link. Oke, Hellcurt itu dia yang masih di-ban menjadi salah satu bentuk respect ya. Dan Phoveus sudah masuk ke deretan hero band dari Bigetron Alpha. Sementara ini membuka adanya Hayabusa, ada Gatot Kaca juga. Langsung. Gatot ambil aja udah ya. 010 juga tetap jago kalau kata. Oke. Walaupun kalau ngeliat dari Geek kebanyakan kalau pick Gatot adanya di Rom ya. Di roamer dia. Dan ini kalau nggak ambil Khalidnya sekarang bisa pindah ke kiri. Wah. Oke, dan Khalid diambil juga. Itu sejauh ini berarti Khalid Gatot masih 100% win rate kombonya loh. Itu best combo itu sekarang. Iya. Susah banget. Kalau ada di dalam di dalam satu tim ada puyeng banget. Ya, soalnya dodonya kayak nggak bisa tumbang. Betul. Terus mereka udah langsung menguasai otomatis nih ya 2 kaplingan tanah di Lane of Down. Yang satu Avatar Guardian, satu Wrecking Syndrome. Di Lu mau booking ya, Bang? iya, lu mau kaplingan tanah yang mana kira-kira? Ditanggutin. Capek memang. Terlalu menguasai. Terlalu menguasai. Iya Jadi kan? tuan tanah mereka. Iya benar. Apalagi kalau dia bukanya nanti Khalid. Lah, Wah, itu serem. Tapi oke, ada Matilda ini untuk membatasi biar penggunaan dari Yves juga berkurang sehingga Aboy harus menggunakan hero yang berbeda seharusnya sekarang. Oke. Berarti ngeliat dari kalau ngeliat Aboy aku ingatnya Faramis sih. Faramis, Lilia, hero-hero yang punya poke ya kan. Nah, Faramis bisa, cuman ini agak ada pancingan juga kan karena Valentina bisa jatuh buat Moreno benar. Iya. Jadi ini mungkin untuk Vincent dulu sih hero-nya yang harus di-secure ya. Ada Matilda, Alpha kah buat Vincent? Karena waktu di minggu lalu itu benar-benar di ban dan ini akan menunjukkan bahwa Fanny akan dimainkan oleh Vincent. langsung loh. Oke. Pada saat waktu di Rebellion sebenarnya Fanny juga masuk ke deretan pool hero dari Vincent. Yep. Karena setidaknya secara nggak langsung ya, 2 spot untuk stopper dari Fanny ini udah keisi kan. Roamer, XP laner biasanya kan untuk stopper-stoppernya. Yep. Udah keisi semua, udah kelihatan juga nih. Matilda ini. Jadi belum ada sisi pasti sekarang untuk bisa menangkap Fanny. Iya. Tapi mereka bisa menggunakan Alpha. Oke. Alpha Matilda ini combo juga. Dan untuk bisa menabrak bersamaan dengan Khalid. Akan cukup masuk akal kalau memang mau dipakai oleh Victor Alpha. Yap. Dan Paramisnya dulu. Mungkin Valentina akan bisa di-ban sekarang. Dan itu dia langsung ditutup. Langsung. Sementara dari Geek, mereka akan mempersempit pool hero dari Eman dan juga Super Ken harusnya. Wow, Eman ya. Eman lumayan banyak sebenarnya. Beatrix, yes. Itu cukup maut ya buat Beatrixnya dia. Eman tuh emang dari dulu lumayan terkenal dengan Beatrix yang menguasai 4 senjatanya. 4 senjata, bukan cuma 2-3 ya. Iya, Pulu kan cuma bisa pakai Bennett-nya doang kan. Apa? Ya, Ini biru doang, ini biru. Pulung kalau main Beatrix pakai Bennett kan, tuh datang Benedetta. Ditebas. Udah. Suren aja. Tapi lu Loyi. sedih ya. Export jungle ya yang sering banget kita lihat untuk Super Ken. Ya, Xbox Matilda. Iya, tapi kayaknya untuk Bigetron Alpha mereka kayak udah mulai move on dari Alice Angela ya, yang dimana berkali-kali dari kemarin di satu match digunakan terus. Cukup gak sih? Terlalu Cukup paksa ya. juga ya. Yap. Wah, kalau ini dia tetap mengamankan Eris juga ya, Meh. Wah, Mereka emang harus ngedrag gamenya tuh lama banget. betul. Karena Alice butuh 3 item kan baru Iya. dia ya ada fungsinya dikit lah. Ya, bisa kasih damage-nya juga. Di awal-awal nerima aja ini satu. Dan juga kita belum pernah ya ngelihat dari Eman pakai Alice kan. Jadi Iya. kemungkinan kalau Bigetron pick Alice bakal ada di jungle harusnya. Sementara dari Geek Fam mereka akan menutup satu lagi nih. Alpha bisa di-ban sekarang. Dan tidak, Beatrix itu dia. Beatrix. Tidak ingin berjumpa dengan Beatrix punya Eman. Tuh. Yap. Dengan ada Matilda kayak gini, Om. Utility bisa keluar lagi gak? Utility ya mungkin. Hero selain dari Alpha deh. Baby. Kita pernah beberapa kali, bahkan waktu itu sekali ya. Pernah kita lihat dari Setsujin, Fredrin juga sempat dikeluarkan. Benar, itu kayaknya cuma satu-satunya tim gak sih? Super Ken Iya. pakai Yin. Yin? Enggak sih, tapi kalau lawan Fanny Enggak, ya malah enggak. jadi makanan di dalam ya. Tapi aku pengen lihat Balmond Matilda juga. Balmond ya? Balmond ya, Matilda. abis kena buff juga kan kemarin. Iya. Bisa muter terus kan? Bisa muter. Cyclone Sweep. Akang gendang, jadi memuter. Tapi ya, Alpha sih. Alpha good choice banget. Akan ngegendang. Jadi akang gendang dia muter terus. Oke, tapi What? Sudah mulai terpakai ya dari minggu-minggu kemarin sudah mulai muncul terus. Rutin keluar thanks sekarang. to cewek, thanks Iya. to Benny Kitty. Tapi Arlot yang sekarang sudah diamankan
Dan Chushin. Chushin? Cukup lama kita tidak melihat Chushin. Setelah dia terkena nerf sedikit. Ya, tapi aku suka sih pengambilan dari Chushin ini untuk membatasi juga fighter-fighter kan. Ya pada akhirnya yang misalnya mau ada alpha pun bakal agak sedikit mikir nih sekarang. Karena Chushin meskipun kena nerf, ada patch tambahan yang mungkin orang-orang nggak baca sama sekali juga. Ada, dia seenggaknya bisa angkat 2 atau 3 kali Bisa lah ya. 3 kali sekarang. Bisa 3 kali Iya, kan. kalau kemarin cuma 2 kali sekali. Ada adjustment lagi Ada kan. adjustment, betul. Karena sedih ngelihat Chushin ini kemarin. Ya dia cuma angkat sekali udah selesai. Kayaknya kemarin itu Udah gitu doang. Pas nerfnya itu bablas deh pas adjust. Ini kok kelebihan ya? Kasian. Kasihan. Oke, jungle seperti apa yang akan dibawakan? Mau main ke arah utility? Dan ternyata Alpha itu dia. Tetap alpha. Alpha. Lebih stabil juga sebenarnya buat Alpha karena memang pilihannya Alpha B. Alright. Oke, dan pembuktian ya bahwa Vincent ini sekarang sudah melebarkan kembali sayap dari pool hero-nya. Berhadapan dengan Alpha dari Super Ken. Khalid. Dan kali ini dengan adanya Gatot yang terpisah. Lagi-lagi misi yang cukup berbeda dari kedua belah tim ini. Yep. Dan juga penggunaan dari jungler yang berbeda ya. Dari sisi utility jelas untuk kill early-nya ini bakal dicari bagi Geek Fam. Karena untuk late game potential jauh dipegang begitu Alpha, mereka punya 1-1. Bahkan mereka punya Alpha nanti di late game. Jadi untuk tabrak front to back-nya begitu Alpha, mungkin mereka lebih unggul sedikit karena mereka ada Faramis juga. Yap, tapi Faramisnya sepertinya tidak purify ini ya. Dia cukup harus lebih hati-hati untuk positioning nanti Netherrealm di saat ada Avatar Guardian. Yep. Kalau begitu, untuk sekarang minggu yang ke-9 menjadi minggu yang penuh akan penantian. Upper bracket masih menjadi incaran. Akan seperti apa lagi? Itu semua jadi mari kita saksikan Bigoton Alpha versus Geek Fam jadi MPL Arena. Mana suaranya? Pagi-pagi sudah terjadi adanya sedikit kerusuhan massa. Look. Rame pisan tapi super look. Untung masih ada pasif yang bisa melindungi diri dan juga mempercepat gerakannya. Wah, tapi ini Ki udah mode nemenin jungler lawan ya. Kalau nggak salah waktu itu Ki juga kan yang ngebuat Kairi ketinggalan 5 level. Yap. Sampai mau nangis katanya. Ya, karena memang lumayan impact ya, apalagi untuk di early game diganggu seperti ini tiba-tiba assassin. Jadi dia ke pressure, Little Wonder gak bisa ngambil, kalah level, biasanya tim fighternya langsung bisa ngegas. Walaupun memang Retribution gak terpancing ya dari Vincentnya juga. Masih cukup aman, tapi ya mobilitas harusnya untuk Alpha ini bisa ditutup dengan Matilda. Oke. Sementara di area tengah coba lihat ada Revitalize yang memang sudah dibuka oleh Baloiski. Nah, sama-sama punya poke ya, tapi lihat gimana Super Ken ini langsung menginvade ke arah jungle yang dimiliki karena ternyata walaupun tanpa adanya juga ada Season Hunter sebenarnya ya, tapi ada Trill juga nih. Ya, tapi karena diganggu seperti itu tadi, kita bisa melihat Super Ken level 4 ya. Yep. Dan si Vincentnya masih tertahan di level 3, jadi angka yang cukup besar sebenarnya, apalagi di early game. Beda satu level, beda atribut itu bisa membuat perubahan, apalagi kan lawannya fighter yang memang punya atribut defense lebih dibandingkan dengan assassin. Dan apalagi kalau ngeliat dari Fanny terutama ya, jarang-jarang kan biasanya ngekontes ke arah turtle pertama. Dan harusnya ini bakal jadi modal lagi nih untuk Bigetron Alpha. Mereka bisa set up duluan dan mereka bisa secure lebih aman. Bagian topnya sedang ditemani untuk emannya. Bakal dibiarkan aja sih untuk dua marksman-nya ya. Karena setup di turtle nih jauh lebih penting dulu untuk di awal-awal seperti ini. Waduh, disinarin lagi tuh. Tapi yang ini memang udah kalau kita lihat dari data ya, kalau untuk 1-1 penggunaan di regional ID itu rata-rata weakness finder loh. Kemudian yang lain ada satu buah pergerakan dan Moreno sendirian terjebak, ada flicker yang memang sudah dikeluarkan. Netherrealm terlihat ada DRM dan Moreno masih sendirian dan harus hilangkan, tapi milik dari Baloiski ada Spiral langsung dikeluarkan pula Boy. Masih sempat untuk bisa kabur ke tempat yang berbeda, tapi sekarang Super Luke sudah mulai maju dengan satu ranking center, sedikit lagi tersisa dengan Revitalize yang memang sudah dibuka oleh Baloiski. Coba lihat Ki, masih sempat untuk bisa menyelamatkan diri. Itu Vincent tadi cutthroat-nya ke Ki. Padahal targetnya ada Moreno, tapi lihat. Satu interaksi dan Aboy terkena satu sabutan dari Skimita dan Super Rook yang mencoba untuk bisa kabur ke tempat yang berbeda, tapi masih ada Gops di belakangnya. Pertukaran dari point kill memang satu tukar satu. Wah, ini lagi nih, ada satu lagi. Spiral apa dikeluarkan dan Moreno mengejar. Baloy lenyap. Itu dia menjadi keuntungan besar bagi Bigetron Alpha. Mereka dapetin turtle, mereka dapetin 2 point kill. Kalau kita ngelihat juga untuk
Hero Pool ini cukup aman aja ya. Walaupun Fanny ini bukan pertama kalinya digunakan sama Vincent di season ini. Tapi belum ada kemenangan. Kali kedua digunakan Vincent juga. Dan itu continuous team fight yang benar-benar panjang tadi ya. Banget. Kayak udah selesai, masih ada babak 2, masih ada babak yang ketiga juga. Dan dia pick untuk Eman bersama dengan One. Nah ini nih menarik untuk melihat apakah memang Masako bisa mengadu untuk head to headnya. Karena untuk Fanny-nya sendiri dari Geek Fam ini ternyata masih bisa ikut tadi untuk team fight. Masih ada celah untuk Vincent bisa join fight-nya. Oke. Dan ternyata untuk Tails Prediction 4-2 ya. Yep. Oke. Sekarang Papulu nggak sendiri, dia ada temennya. Iya. Ada Terima Realize kasih. ya. Iya. Oke. Tapi kembali lagi kali ini Vincent. Dikejar itu, coba lihat. Wadaw. Circling Eagle tadi seperti yang mengikuti kemana pergerakan dari Vincent. Dan Jauh ya. Lantern Flare juga agak sulit ya untuk bisa menangkap Matilda tadi. Guiding Wind-nya dia yang selalu bisa ya menyelamatkan nanti siapapun yang sudah disinari. Dan Aboy kejar. Ini Aboy benar-benar dikejar ya. Dengan satu disa tornado tadi udah langsung dikeluarkan. Namun untuk sekarang Lantern Flare begitu menyakitkan. What? Ada cutter tadi dari Vincent di dalam rumputan. Itu sakit banget, langsung ternyata nggak diduga-duga. Damage masif masuk membuat dari Ki harus menghilang. Sementara setup di area turtle udah terlihat juga nih, 3 versus 3. Ya, dari setupnya jelas yang akan memulai dari kegiatan Alpha. Sementara Purple Buff masih diambil dan Vincent. Ya, Vincent mencoba untuk bisa mendekat dan berhasil. Untuk bisa mendapatkan bahkan tadi terlihat ada NetherRealm yang sudah langsung dikeluarkan. Tapi pertempurannya terus terjadi dalam area terus sedikit lebih tersisa. Ada Quicksand Cut tadi dikeluarkan oleh Superlook tapi hampir saja dirinya selamat dan tidak ternyata. Yap, karena memang dari kuantitinya juga lumayan jauh ya, 5 versus 4 karena Masakonya join fight. Sampai akhirnya tadi siapapun yang ada di belakang kena Avatar of Guardian. Yap, itu dia ya kekuatan dari Gatot Kaca sendiri. Dari Avatar of Guardian dan juga Revitalize yang dibawakan. Strong. Itu sebenarnya yang buat dia strong tuh Revitalize-nya. Dan juga akhirnya diakumulasikan bersama, masuk ke dalam pasifnya dia. Mengisi kembali HP-nya sampai hampir penuh lagi nanti. Yes, dan jangan lupakan ya ini Vincent dengan Retribution yang cukup menarik perhatian. Waduh, Baloy. ketahuan tapi Baloy satu terakhir ditabrak Circling Eagle dan Baloy masih ada satu terakhirnya. Baloy berhasil langsung dilenyapkan namun untuk sekarang coba lihat Super Ken yang masih berhasil dijemput dengan satu Guiding Wind tapi One Emannya sendirian ada Katra yang sudah dikeluarkan dan sekarang Crossbow of Tank merubah skalanya. Itu momentum banget sih yang lihat dari One pas banget dia bisa langsung mengudara tapi Gops ini benar-benar dipegangin dan Begatron Alpha. Mereka harusnya bisa menghancurkan outer turret di top lane. Yep, tapi Aboy ini kalau melihat itemnya unik banget ya. Untuk first item dia, nggak langsung ke Clock of Destiny. Sky Pierce? Yes, dia Elegant Gem langsung ke Sky Pierce tadi aku lihatnya. Wah ilah boy. Ini menarik karena memang dari pemberian damage mungkin dia constant ya. Dan hanya akan mengincar untuk hero siapapun yang ada di bawah 4%. Ini langsung coba. Wah ada pergerakan lagi ditabrakin langsung ada sebuah pergerakan begitu indah tadi dilakukan oleh Ki. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi di dalam area dari Purple Buff itu sendiri dengan Revitalize udah langsung dibuka tapi boleh Ki malah untuk panggilan dan sempat bakar sekarang Gopcha coba lihat. Ada Eman yang menjadi korban mulai depannya berbeda tapi sekarang pemain dari Begatron Alpha mereka terus maju untuk bisa menghantam Geek Fam. Team fight yang sangat-sangat panjang dan cukup chaotic karena semuanya bertumpuk jadi satu. Tapi keuntungan masih dipegang oleh Begatron Alpha, mereka dapetin 2 poin kill. Yap, dan Begatron Alpha mereka memaksimalkan sebenarnya untuk draft hero mereka ya. Dimana semakin sering tim fight dan terkumpul seperti itu, mereka akan jauh lebih superior juga. Dan terutama ada dan juga masih ada Raging Silence yang bisa dimainkan untuk Superlock itu sendiri. Dan bahkan Alpha yang akan bisa menabrak dengan Spare of Alpha. Jadi yes, nih dari Giva mereka harus mencoba mencari cara bagaimana untuk meredam permainan front to back sekarang yang lagi dimainkan Begatron Alpha. Karena kita melihat juga di bagian belakang sana, si Emannya ini kalau memang nggak dijaga, Crossbow of Tank juga sudah siap untuk bisa mengambil pemain-pemain Geek Fam. Yap, momentum soalnya ya kayak typical one-one. Dan belum ada Winter Crown juga atau Wind of Nature harusnya yang bisa nahan nantinya dari Crossbow of Tank-nya. Sementara tanpa Perfect Turtle sebenarnya tadi ada pencurian yang dilakukan juga sama Vincent. Ini perlahan Gold udah dikendalikan sama Begatron Alpha nih. Wah ini Superlook langsung diajak berantem ya. 2 lawan 1 kayak begini. Kita lihat akan seperti apa lagi. Tapi Superlook seperti yang masih bertahan dari Spear of Misery yang memang sempat untuk mendorong Superlook. Dan kuat banget Kicks and Guard. Tanpa perlu pulang ya. HP bisa grow lagi. Dan kita akan melihat bagaimana momentum nantinya bisa diciptakan oleh Baloyski dan juga Superlook harusnya dari masing-masing tim. Waduh lagi nih, kayaknya nggak ada Purple Buff lagi nih untuk Vincent. Oke, ada pergerakan dari beberapa player tadi. Namun untuk sekarang coba lihat. Apa tuh Guardian tadi tidak sempat untuk langsung dikeluarkan lagi. Dan lagi pertempuran di dalam satu lorong-lorong sepi. Dan sekarang AB mencoba untuk bisa maju. Tapi NetherRealm
menghalang itu semua. Yes, itu dia targeting yang dilakukan. Dengan langsung Spear of Alpha tapi Super Look. Buset deh, ada Abyss Walker dikeluarkan tapi Super Look masih ingin lebih dengan Desert Tornado-nya. Oh, Wait, Masako. ada satu predikum tadi bagus banget. Dan sekarang Masako satu hit terakhirnya untung saja. Oke, masih ada pergerakan lagi tapi Kator ke tempatnya berbeda. Satu hit terakhirnya Super Look masih mencoba untuk bisa kabur. Avatar Guardian Connect sekarang masuk ke dalam tubuh. Dari satu player tertinggal di bagian belakang. Coba lihat. Ada satu lagi Lantern Fan yang udah langsung dikeluarkan tapi Super Ken-nya dalam keadaan yang tidak baik. Untungnya masih bisa diselamatkan dan Eman mencoba untuk bisa mengatakan damage. Ada sekarang ada satu lagi dengan harusnya bisa mengeluarkan lagi ke arah dari crossbow of tank, namun dia lebih menahan dulu. Dan Vincent susah payah itu untuk bisa dapetin poin kill. HP yang low tapi tidak terkejar. Dan Baloyski sekarang terjebak. Waduh, terjebak sendirian Baloy. Hanya menjadi notifikasi dan Vincent mencoba untuk bisa mendapatkan arah Kator tadi udah cenderung tapi dibalaskan dengan satu tracking side sedikit lagi tersiar dan Vincent masih berhasil selamat untuk kali ini. Walaupun memang Super Look cukup panjang ya, dia bisa delay waktu sementara ada Lord yang sedang dieksekusi. Iya, dan event yang panjang seperti itu yang memang dicari juga loh yang kita Alpha. Dan sangat sulit tadi bagi Geek Fam bisa mengkonvert tim panjang untuk dapetin 1 poin kill bahkan. Kalau kita melihat bagaimana cutthroat-nya dia. Wah, dua lawan yang terpilih yang kena look-nya. Wah, digas lagi dong, berantem lagi. Avatar Guardian langsung dikeluarkan dan mereka berada di dalam area dari Purple Buff yang harusnya menjadi milik dari Vincent dan Eman masih berhasil selamat pergi ke tempat yang berbeda. Baloyski gagal untuk dikeluarkan dari inner. Fight jangka panjang yang memang bisa dipegang sama Bigetron Alpha dan sayangnya Geek Fam ini meladeni apa yang dibawakan sama Bigetron, Om. Ya, semakin sering mereka meladeni akan semakin kurang juga sama power buat Geek Fam. Apalagi mereka lagi kalah level dan juga goldnya. Dan ini dia untuk tim fight kumpul yang dicari juga NetherRealm akan menjadi salah satu pembeda nantinya. Oke, ada WON di dalam tubuh Eman yang tadi sudah dikeluarkan. Terlihat ya untuk kali ini. Akan jadi informasi harusnya nantinya kalau misalkan emang mau ditabrak ke belakang atau lagi 1v1 bersama dengan Masako. Tapi lihat Lordnya benar-benar di slow push nih. Vincent mencoba untuk memotong satu wave di arah tengah. Ya, dibiarkan ya buat topnya. Tapi sama juga ya dari Bigetron Alpha-nya mereka tidak akan terlalu mengawal Lordnya memang. Kecuali kalau untuk kiriman tengahnya udah habis tadi. Baru mereka akan mengawal. Center terus. Di area atas ada pergerakan dari beberapa player. Bigetron Alpha yang mencoba untuk bisa masuk tapi dari Vincent masih memilih untuk bisa menghancurkan karena satu wave mina, namun di belakangnya ada 5 player sekaligus guna untuk bisa mendorong mundur dari Fanny. Nih hero terangkan lah berarti ya ini benar-benar dari Aboynya juga yang ternyata harusnya ini Skypierce masih belum ada stack yang maksimum ya. Betul, karena dari tadi kan killnya 1 itu kan ketahan lama banget tuh. Dan juga udah tumbang 3 kali masalahnya kan. All stack Skypierce ini lebih ke ini sebenarnya finisher aja ya. Kalau memang ada yang tebel dan harus tumbangkan karena memang butuh banget nih untuk bisa tumbangin antara Khalidnya atau mungkin untuk Alpha-nya juga. Hero-hero yang punya kemampuan untuk regen life. Yes, dan juga kalau ngeliat dari Geek Fam mereka punya potensi split push ada 2 orang sebenarnya ya. Itu yang mungkin bisa dilakukan sama Geek Fam gak sih Om? Kayak ngeliat dari Bigetron Alpha mereka kan team fight banget nih. Sementara lane jauhnya masih belum terlalu ada yang nge-handle. Memang tugasnya buat Vincent ya sekarang untuk bisa mendorong sebenarnya. Bagaimana caranya untuk mereka bisa jalanin lane jauhnya. Ada Vincent dan juga masih ada Masako juga kan. Itu dia 2. Buat bisa manjangin 2 lane. Center terus. Tapi susah banget pastinya ya untuk bagaimana Lantern Flare ini juga memegang ke arah Eman. Dengan mobilitas yang dia punya, apalagi juga dia punya immune juga kan. Waduh, kebanting kayak begitu tuh. Spiro Alpha-nya connect dan sekarang Avatar Guardian menyelamatkan dari Paloy. Ini Vincent benar-benar juga ditahan ternyata yang ditugaskan untuk bisa mempertemukan di lane jauhnya adalah Eman. Ya, karena nggak ada yang bisa mendekat juga ya. Kalau misalnya dari Masakanya mau coba buat push sendirian nih jauh dan ke gap dengan Emannya, dia bisa juga tumbang. Tapi ini permainan yang memang dicari oleh Geek Fam. Menghindari team fight jangan sampai mereka harus selalu melawan apa yang dilemparkan oleh Bigetron Alpha. Dan Bigetron mereka hanya akan start untuk objektif selanjutnya yaitu Turtle. Lord. Dan bagaimana sepertinya ada sebuah pancingan yang akan dilakukan oleh Masako. Sekarang Spiro Miseri langsung dikeluarkan dan sudah korek. Tapi Winter Crown dikeluarkan pula terlihat kali ini. Di tempat yang berbeda Lordnya sudah diamankan oleh Ken. Ada delay waktu ya yang diberikan juga untuk Super Look yang bergerak ke arah bawah yang dapetin informasi bahwa Vincent dan Masako ada di bawah ini. Akhirnya Lord langsung di all in dan menjadi milik dari Bigetron Alpha. Dan harus bertahan sedikit nih buat Geek Fam-nya. Belum bisa keluar dari situasi jepitan yang diberikan juga Glowing One. Untuk Aboy. Dan Vincent masih berusaha untuk mencari celah. Bagaimana cara untuk mendelay apa keunggulan yang sudah didapatkan oleh Bigetron Alpha. Di tempat yang lain tuh tadi ada freeze buff juga ya Om ya.
Ya ditipu ya kan, dibohongin. Kok nggak ada ya kan pas udah disamperin. Tapi lagi-lagi kali ini untuk Geek Fam, mereka harus bisa bagaimana menemukan momentum demi momentum ya. Karena sebagai initiator sebenarnya selain Baloyski ada Gops juga kan Om? Yep. Tapi Vincent kali ini masih sempat untuk bisa masuk ke dalam area defensif yang mereka miliki. Lord ada di atas, Fighter dari Big Cloud Alpha, mereka siap untuk bisa bertarung. Ada pergerakan yang dilakukan oleh Vincent, sekarang buat wingnya udah diamankan pula oleh Ki. Namun itu sekarang Raikin Sandram dikeluarkan dari tubuh Bun. Bergerak ke tempat yang berbeda, Masako menjadi korban di dalam pertempuran. Sekarang ada Rem langsung dikeluarkan begitu saja Gopsnya, malah langsung menghilang. Ada Patul Guardian yang tidak memberikan impact apapun, bahkan Repetilas tadi pun tidak bisa menyelamatkan dirinya. Namun sekarang base-nya terbuka dengan itu bebasnya. Yap, masih menunggu satu wave di atas. Namun di tempat yang berbeda ada satu wave, bahkan dua wave sekarang sudah mulai masuk. Tapi Vincent masih berjuang untuk bisa menghilangkan karena wave ini tersebut, tapi tidak bisa. Karena Vincentnya pun langsung dihilangkan dan game pertama menjadi milik dari Bigetron Alpha. Dan upaya Bigetron Alpha untuk bisa secure upper bracket kali ini mereka buktikan di game yang pertama. Dan bahkan kita tidak melihat adanya mistake atau blunder yang terjadi karena disiplinitas kali ini menjadi tamparan untuk Bigetron Alpha. Yap, mereka bermain sangat terstruktur ya kali ini. Dan tidak menyia-nyiakan draft yang mereka bawakan juga. Dari early game, langsung masuk ke dalam jungle milik Geek Fam dan ada tekanan di sana. Membuat Fanny gak nyaman di early game-nya. Dan akhirnya mereka snowball dari sana. Bahkan dari 1-1 sendiri untuk Eman-nya juga disanggup untuk menjaga posisi dia di belakang. Itu momen yang merubah loh Om. Benar-benar momen yang merubah tadi di area atas. Di saat mereka tadi fokus untuk bisa mendapatkan 1-1, tapi malah dibalikin kan dengan crossbow tank yang emang aktif. Kena berapa orang. Itu satu momen yang langsung kayak. Satu momen langsung, wait. Iya, langsung kebalik semuanya juga. Ya nggak ada sisi pasti ya untuk gimana caranya menyetop keberadaan dari 1-1. Apalagi kalau misalkan jangka panjang juga ada Faramis. Dan itu yang selalu diinginkan oleh Bigetron Alpha. Yang sayangnya ini membuat dari Geek Fam tersetir. Yap, nah ini dia buat momen yang terakhir memang ya. Begitu banyaknya efek crowd control yang bisa dilepaskan dari Spare of Alpha dan juga Raging Sandstorm dari belakang. Dan juga dengan durabilitas hero yang dipakai. Dan karena durabilitas seperti inilah yang membuat akhirnya Bigetron Alpha kalau memang mereka mau diladenin untuk continuous teamfight, mereka akan sangat bahagia banget. Dari Matilda yang ada untuk cover di belakang. Dan juga dengan hero itu sendiri, dengan kapasitasnya yang bisa nge-heal. Yap. Walaupun sebenarnya ngelihat dari permainannya juga ya, katingnya, terus juga ngelihat kayaknya untuk ke bawah Fanny, ini draftnya udah lumayan dienakin. Diambil lah Gatotnya juga ya kan. Tapi ternyata nggak bisa juga, masih belum bisa nih untuk ngebuat dari Geek Fam bisa dapetin 1 poin kill. Karena terlihat dari pertama ada sedikit miss mekanik yang terjadi. Targetnya Tadi gak dia sih?